Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Kazakhstan. Nah, gimana nih kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan siap untuk menghadapi ujian akhir semester. Ya. Nah, di pertemuan terakhir untuk mata kuliah matematika ekonomi, teman-teman semua, Mas Bro, Mbak Sis, akan mempelajari materi tentang matriks. Apa itu matriks? Tentu itu menjadi sebuah pertanyaan awal kita ketika ingin membahas tentang matriks dalam konsepsi matematika ekonomi. Ya. Bersama saya, Bujibo dari Politeknik Keuangan Kazakhstan, sahabat pembelajar semua akan saya bawa ke dalam sebuah pembahasan mengenai bagaimana pemanfaatan matriks dalam fungsi matematika ekonomi dan bagaimana khususnya nanti menerapkan konsep dari matriks tersebut untuk menganalisis sebuah kontribusi atau nilai tambah dari suatu sektor perekonomian kepada perekonomian secara keseluruhan yang kita sebut dalam analisis input dan output. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita akan mengajak semua sahabat pembelajar memasuki materi berkaitan dengan matriks. Oke, maaf ya, mungkin ada suara bising karena saya sedang merekam video ini di tepi sebuah pantai di Lombok, ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, apa yang Anda ketahui semua tentang matriks ya? Hakikatnya sahabat pembelajar bahwa ya, matriks merupakan barisan angka-angka yang berbentuk persegi ya, atau persegi panjang. Jadi sebuah barisan angka-angka ya, bentuknya bisa persegi, itu artinya berbujur sangkar, atau persegi panjang yang dia memanjang ke samping atau memanjang ke bawah ya. Dan angka-angka itu dibatasi oleh sebuah tanda kurung atau bracket gitu ya. Kemudian kita perlu ingatkan kembali istilah-istilah mendasar dalam materi itu. Kita mengenal adanya namanya dimensi ya. Kemudian order atau order tertentu, yaitu apa? Jumlah baris dikalikan dengan jumlah kolom ya, karena tadi berisi angka-angka yang ditandai atau dikelilingi dengan tanda kurung, maka kita akan melihat berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom di dalam matriks tersebut yang kita sebut nanti dengan istilah dimensi, order atau order tertentu ya. Nah, di sini kita biasa menyebut anggota atau bilangan-bilangan di dalam kotak matriks tersebut sebagai elemen ya, sebagai elemen. Kemudian elemen ini misalkan kita sebut dengan A, I, J adalah angka dalam matriks baris ke I dan kolom ke J. Jadi yang kita sebut adalah barisnya dulu baru kolomnya ya. Barisnya dulu, baris ke I, baru kolom ke J. Jadi misalkan kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 1, 4. Ini berarti matriks ini merupakan matriks dengan dimensi 2 kali 2. Artinya apa? 2 baris dan 2 kolom. Kemudian kalau saya punya matriks seperti ini, B, maka ini matriks dengan dimensi 2 baris dan 3 kolom. Jadi 2 kali 3. Sebaliknya, kalau saya punya matriks C seperti ini, maka matriksnya ini adalah 3 baris dan 1 kolom. Kita sebut dengan dimensinya 3 kali 1. Jadi untuk menyebut dimensi matriks atau order ataupun ordo, maka kita menyebutnya adalah jumlah barisnya dulu berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah kolom. Ya. Nah, demikian juga kalau kita ingin menyebut elemen-elemen di dalam matriks, maka kita nyebut misalkan A12 berarti itu matriksnya di baris pertama kolom kedua ya. Nah, kalau di sini contohnya adalah A22 artinya apa? Elemen matriks yang berada di baris kedua dan kolom kedua adalah 4. Kemudian
elemen matriks A12 artinya berada di baris pertama dan kolom kedua, yaitu 2. Nah, sekarang nih, sahabat belajar, saya tanya. Mana sih elemen yang menunjukkan A22 untuk matriks yang B ini? Yang mana? A22 berarti, nah betul sekali. Dia berada di baris kedua dan kolom kedua, yaitu minus 10. Itu ya. Jelas ya, sahabat belajar ya. Nah, ini gunanya kita mengenal konsepsi dasar dari matriks. Lalu ada istilah-istilah yang perlu sahabat pembelajar pahami. Di sini ada kita sebut dengan matriks nol, ya. Matriks nol, yaitu matriks di mana setiap elemennya adalah nol. Itu semua anggotanya nol, ya. Ini anggotanya nol semuanya ya. Ini namanya matriks nol atau null matrix. Lalu kita juga mengenal istilah matriks persegi, ya, atau square matrix, yaitu matriks dengan dimensi n kali n, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama persis. Ya, misalkan ini ya, ini jumlah barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya juga ada 2. Nah, ini juga jumlah barisnya ada berapa, sahabat? Betul, ada 3. Kemudian kolomnya ada berapa nih, Mas Bro, Mbak Sis? Nah, ada 3 juga. Ini namanya matriks 3 kali 3. Ini yang kita sebut dengan matriks persegi. Lalu ada istilah lagi namanya matriks identitas, yaitu matriks persegi di mana setiap elemennya adalah 0, kecuali yang berada di diagonal. Elemen di diagonal ya, itu nilainya 1. Seperti apa bentuknya? Nah ini ya, matriks identitas, matriks persegi, ya, yang elemen-elemennya itu semuanya 0, kecuali yang berada di ini, diagonal. Ya. Mungkin kalau ingin dituliskan di sini, ya ini ada diagonal kan ini ya. Nah, 1. Tapi selain itu 0, namanya matriks identitas. Ini gunanya buat apa? Nanti matriks identitas itu berguna ketika kita membuat atau menyelesaikan sebuah kasus di mana di situ ada kasus perkalian, ya. Nanti matriks identitas gunanya nanti ke sana, ya. Kemudian ada lagi istilah transpose, yaitu sebuah matriks yang dilambangkan dengan T gini ya, mengubah susunan matriks dari baris menjadi kolom dan dari kolom menjadi baris. Jadi seolah-olah dia kayak transpose itu kayak dicerminkan gitu ya. Jadi berubah dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi contohnya gini. Matriks ini adalah matriks berapa kali berapa nih? 3 baris, 2 kolom ya. Ini matriks 3 kali 2. Kalau dia ditranspos, maka yang tadinya baris menjadi kolom, yang jadinya kolom menjadi baris. Jadi ditranspos menjadi matriks 2 kali 3 ya, yaitu 2 baris dan 3 kolom ya. Ini ya. Yang tadinya di baris akan menjadi kolom nih, AB jadi kolomnya AB ya. Ini CD jadi kolom CD. Ini baris EF menjadi kolom EF ya. Ini kan matriksnya 2 baris 3 kolom. Itu ya, sahabat belajar ya. Transpose. Gunanya juga buat apa nanti? Ini juga nanti ketika kita diminta mencari inverse nanti. Ada lagi konsep inverse kebalikan. Nanti kita lihat. Itu juga untuk menyelesaikan fungsi perkalian. Ya. Jadi transpose gitu ya. Memindahkan elemen-elemen matriks dari baris menjadi kolom. Sebaliknya dari elemen matriks yang ada di kolom menjadi baris. Nah, lalu bagaimana untuk operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Kita akan bedah pelan-pelan. Penjumlahan matriks artinya apa? Kita ingin menjumlahkan setiap komponen matriks yang satu dengan komponen yang sesuai pada matriks yang lain. Artinya sesuai itu apa? Sesuai dengan posisi dia di baris mana dan di kolom yang mana, ya. Itu namanya kesesuaian baris dan kolom ya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan anggota-anggota atau elemen-elemen matriks dengan elemen matriks yang lain, tinggal kita lihat ini kesamaan posisinya. Ya. Posisinya di baris dan di kolom yang sama. Jadi penjumlahan matriks itu tidak bisa dilakukan kalau dimensinya berbeda. Jadi harus dimensinya sama, ya. Ini tadi penjumlahan seperti itu. Pengurangan juga konsepnya sama ya. Mencari kesamaan posisi dari elemen matriks. Makanya agar 2 matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dimensinya harus sama.
Kalau dia dimensi 2x2, hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks dengan dimensi 2x2. Demikian juga kalau ada matriks 3x2, maka dia hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan dengan matriks dengan dimensi 3x2. Ya, ini contoh kita punya matriks ini ya. A dimensi 2x2, ini 2x2, yang ini 1x2. Maka kalau Anda diminta menghitung A plus B, ini bisa Anda jalankan. Kenapa? Karena matriksnya dimensinya sama-sama 2x2. Sehingga ketika ada pertanyaan A plus B, artinya matriks A ditambah dengan matriks B adalah masing-masing elemen ini yang posisinya sama dijumlahkan. Ya, ini ya. Berarti di sini yang baris pertama kolom pertama ditambahkan dengan baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua. Ya, ini. Kemudian baris kedua kolom pertama dijumlahkan dengan baris kedua kolom pertama. Ini ya. Demikian juga sebaliknya ya. Seterusnya ini baris kedua kolom kedua dijumlahkan dengan baris kedua kolom kedua. Nah, bisa ketemu nih. Demikian juga kalau kita selisihkan antara B dengan A, ini bisa ya. Nah, tinggal kita dengan cara yang sama tadi ya. Ini 0 kurangi 1 jadi min 1 gitu ya. Ini 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Kemudian 11 kurangi min 2, jadi 11 dikurangi min 2, 11 tambah 2, 13. Kemudian min 9 kurangi 0, min 9. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita diminta menyelesaikan A ditambah C? Bisa nggak kira-kira? Oh, tentu tidak bisa, karena dimensinya beda. Ya, dimensi yang C ini dimensi 1x2. Sementara yang matriks A dimensinya 2x2. Itu ya, sahabat pembelajar, mengenai contoh sederhana dari penggunaan matriks untuk penjumlahan dan pengurangan. Dan kemana-mana, Mas Bro dan Mbak Sis, kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan penggunaan matriks untuk fungsi perkalian dan sebagainya. Semangat pagi, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.